Diabetes tidak hanya menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia, namun penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung dan gagal ginjal. Berdasarkan data tahun 2019 dari IDF atau International Diabetes Federation menyatakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-7 dari 10 negara yang mempunyai jumlah kasus penderita diabetes tertinggi, yaitu 10,7 juta pasien diabetes. Diabetes itu apa ya? Nah, jadi diabetes itu ada suatu penyakit yang disebabkan adanya gangguan metabolisme, khususnya di bagian organ pankreas, ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah. Jadi hasil pemeriksaan gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per dl, dan hasil pemeriksaan gula darah puasanya lebih dari 126 mg per dl. Lalu, apa ya penyebab diabetes itu? Nah, jadi penyebab yang pertama diabetes itu karena adanya faktor genetik atau keturunan. Yang kedua adanya paparan dari virus atau bakteri. Dan yang ketiga itu adanya paparan dari bahan beracun atau toksik. Adapun jenis-jenis tipe diabetes mellitus berdasarkan faktor risiko. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional atau kehamilan, lalu diabetes mellitus karena faktor lainnya. Selanjutnya yang wajib kita ketahui yaitu tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, sering kencing atau poliuria. Yang kedua yaitu sering minum atau polidipsia. Yang ketiga, sering makan atau biasa disebut dengan polifagia. Tanda dan gejala atau keluhan lainnya. Yang pertama itu ada gangguan saraf tepi atau kesemutan, lalu gangguan penglihatan, gatal atau bisul, dan gangguan ereksi. Adapun komplikasi kronis yang disebabkan oleh diabetes mellitus, yaitu mulai dari hipertensi, stroke, lalu mempunyai risiko lebih tinggi terkena serangan jantung, katarak sampai kebutaan, sulit tidur, bad mood, depresi, terus kulit lebih kering dan mudah luka, serta adanya infeksi bakteri, dan lain sebagainya. Faktor risiko diabetes mellitus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adanya riwayat keturunan diabetes. Yang kedua itu ada kegemukan atau obesitas, lalu kadar lemak yang tinggi, jarang berolahraga atau beraktivitas, berat badan lahir lebih dari 4 kg, riwayat tekanan darah tinggi, terus teridentifikasi kadar gula yang tinggi, dan adanya riwayat gangguan organ jantung. Bagaimana kalau kita cegah dan kelola diabetes dari sekarang? Wah, ide bagus itu. Mari kita simak video berikut. Nah, sekarang mari kita cegah dan kelola diabetes sama-sama yuk. Baik, yang pertama yaitu dengan pengaturan pola makan. Memilih bahan makanan dalam konsumsi pangan setiap hari. Jadi mulai dari jadwal makan kita, jumlah makanan, dan jenis makanan apa yang bakal kita konsumsi. Karena makanan itu memegang peranan penting dalam peningkatan gula dalam darah. Kedua, yaitu dengan mengontrol berat badan atau obesitas. Karena makanan yang berlebihan itu dapat menyebabkan pengaturan insulin menjadi tidak normal. Karena terdapat lemak yang berlebih menyebabkan kemampuan sel beta pankreas mengeluarkan insulinnya menurun. Selanjutnya yaitu dengan pengelolaan stres. Karena berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa stres akan menyebabkan produksi hormon pada kortisol yang berlebihan yang melawan dari efek kerja insulin sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Bahkan pengelolaan stres yang buruk dapat memicu seseorang berperilaku yang tidak baik dalam pola makan, aktivitas fisik, bahkan dapat merubah dari yang tidak merokok menjadi punya kebiasaan merokok. Yang keempat yaitu dengan tidak merokok. Karena menurut penelitian, seringnya terpapar asap rokok dapat menyebabkan meningkatnya kadar gula dalam darah yang disebabkan oleh nikotin yang merangsang kelenjar adrenal yang berlebihan. Dan yang terakhir nih, kita harus melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Minimal banget 20-30 menit per hari. Karena jika kita jarang melakukan olahraga, maka makanan kita tuh akan menumpuk sebagai lemak dan gula. Jadi teman-teman, mari kita cegah diabetes sama-sama yuk. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.